Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eka Rahmawati. Saya akan membahas salah satu berita yang beberapa bulan lalu sedang ramai. Tema saya hari ini yaitu sikap warganet Indonesia terhadap kudeta Myanmar. Yang kita ketahui, kudeta Myanmar dimulai pada 1 Februari 2021 ketika penasihat negara Aung San Suu Kyi, Presiden Win Myint, dan beberapa pimpinan dari partai penguasa ditahan oleh pihak militer Myanmar. Sebelum saya membahas kudeta yang sedang berlangsung, saya akan menceritakan terlebih dahulu latar belakang negara Myanmar. Myanmar merdeka pada tahun 1948 dan menjadi negara demokrasi pada tahun 1962. Pada tahun itu juga terjadi kudeta yang akhirnya militer berkuasa sampai pada tahun 2011. Pada tahun 2011, pemerintah militer dibubarkan dan digantikan dengan pemerintahan sipil. Banyak orang yang menyangka bahwa kudeta ini terjadi secara tiba-tiba. Padahal ciri-ciri militer akan melakukan kudeta sudah terlihat sejak beberapa hari sebelumnya. Tepatnya pada saat pemerintah panglima tertinggi Myanmar mengatakan konstitusi akan dihapuskan jika tidak diikuti. Setelah itu, di jalan-jalan muncul kendaraan-kendaraan militer dan ini terjadi di banyak kota. Lalu, tiba-tiba di Yangon muncul orang-orang yang melakukan demo. Mereka mendukung militer jika ingin melakukan kudeta. Mengetahui hal itu, orang-orang yang pro-demokrasi tidak terima dan terjadilah perselisihan. Masyarakat Myanmar mulai terbagi dua sejak hari itu. Ada yang pro-kudeta dan ada yang pro-demokrasi. Pemicu kudeta ini terjadi karena pemilu November tahun 2020 lalu, di mana yang menang berturut-turut adalah Partai National Language for Democracy. Pemilu kemarin dianggap sebagai pemilu yang adil oleh dunia internasional, tapi tidak oleh militer Myanmar. Militer Myanmar merasa ada kecurangan yang akhirnya pada hari Senin 1 Februari pada tengah malam ditangkaplah petinggi-petinggi pemerintahan oleh militer Myanmar. Lalu Senin paginya pihak militer melalui stasiun televisi milik mereka mengumumkan pengambil alihan kekuasaan. Di sini mereka menyebutkan bahwa alasan pengambil alihan ini adalah karena mereka menilai pemerintah sudah gagal dalam menunda pemilu di tengah pandemi. Lalu alasan lainnya adalah bahwa pemerintah gagal dalam merespon tuduhan pihak militer tentang kecurangan di pemilu kemarin. Akhirnya, melalui stasiun televisi itu juga, mereka mengumumkan bahwa Myanmar dalam keadaan darurat sampai 1 tahun ke depan. Kejadian ini menimbulkan berbagai respon dari dunia, salah satunya Indonesia. Nah, yang turut memprihatinkan adalah sikap warga Indonesia dalam menanggapi hal ini. Mereka berkata bahwa ini adalah karma Rohingya. Padahal pembantaian Rohingya juga dilakukan oleh militer Myanmar dan kudeta yang saat ini terjadi juga dilakukan oleh militer Myanmar. Yang berarti hal ini sama sekali tidak berkaitan dengan Rohingya. Jadi menurut saya hal ini sangat memalukan karena kurangnya pengetahuan mereka sehingga mereka terus menggiring opini bahwa yang terjadi saat ini pada Myanmar adalah karma Rohingya dan tanpa mencari tahu kebenarannya. Hal ini memperlihatkan bahwa warganet Indonesia mudah tergiring dengan opini-opini yang tidak berdasar sehingga mudah sekali membuat mereka diadu domba atau mudah sekali untuk mereka termakan hoax. Sekian opini dari saya tentang sikap warganet Indonesia terhadap kudeta Myanmar. Saya mohon maaf bila terjadi kesalahan dalam menyampaikan hal ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.